Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan bahasa Inggris. Ya, selanjutnya materi bahasa Inggris kali ini adalah tentang structure. Kemarin Anda telah belajar tentang reading, kemudian listening, kemudian sekarang kita akan belajar tentang structure pada perkuliahan kali ini. Ya, materinya diantaranya adalah satu present tense, kemudian yang kedua past tense. Ya, present tense di sini ada 4 ya, yaitu yang pertama simple present tense, yang kedua present continuous tense, yang ketiga present perfect tense, dan yang keempat present perfect continuous tense. Ya. Kemudian tatar. Oke, simple present tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau bisa digunakan untuk kegiatan yang dilakukan saban hari ya. Rumusnya yang kalimat positif S plus verb one S atau ES, kemudian kalimat negatifnya S plus do does not plus verb one ya. Kemudian yang kalimat tanyanya do does subject dan verb one ya. Penambahan ES dilakukan apabila kata kerja yang digunakan berakhiran dengan OSH dan X ya. Khusus untuk Y tidak semua kata hanya yang didahului konsonan, maka Y berubah menjadi ES. Ya, ini contohnya S plus verb one ya. Any goes to school every day ya, contoh kalimat negatifnya ini dan kalimat kalimat tanyanya ini. Oke. Selanjutnya adalah present continuous tense ya. Present continuous tense ini menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ya. S to be, SMR ya, plus verb ing ya. Contoh Tony is swimming. Kalimat negatifnya Tony is not swimming. Kemudian kalimat tanyanya is Tony swimming? Ya, apakah Tony berenang sekarang? Ya. Kemudian yang C, perfect tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan atau kejadian yang telah selesai atau terjadi pada waktu lampau, tapi masih ada hubungannya dengan waktu yang sekarang ya. Kalimatnya adalah rumusnya S plus to be-nya adalah pakai have atau has plus verb 3 ya. Kalau kalimat negatifnya ditambah not ya. Plus verb 3. Untuk verb 3 bisa dicari di buku yang telah saya sharekan kemarin ya. Misal contoh I have eaten rice ya. Kemudian yang kalimat negatifnya I have not eaten rice. Oke. Kemudian yang keempat, present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah dimulai namun masih berlangsung sekarang ya. Rumusnya dari present perfect tense ditambah been plus verb ing ya. Contoh the dog
has been eating bone for an hour. Ya, itu. Seperti ini. Kemudian yang kedua, past tense. Past tense ada 4 juga, ada simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Simple past tense ya digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Rumusnya untuk kalimat positif adalah S plus verb 2 ya. Kemudian yang negatif S plus did not plus verb 1 ya. Jadi untuk verb 2 hanya digunakan untuk kalimat positif ya. Kemudian jika tidak menggunakan kata kerja, maka kata kerja bantu yang digunakan adalah was atau were. Ya, contoh, she was her dresses. Ya. Kalimat negatifnya she didn't wash her dresses. Ya, ini bedanya kalimat positif dan kalimat negatif. Verb 2 ini hanya digunakan pada kalimat positif ya. Untuk kata kerja yang beraturan tambah ed. Untuk kata kerja yang tidak beraturan bisa Anda lihat di buku yang telah saya share kemarin. Lalu past continuous tense ya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Rumusnya S plus was, were, verb plus ing ya. Ini kalimat negatifnya tambahin not ya. Ini juga to be-nya di depan. Kemudian contohnya you were playing when the accident ya. Dan kalimat negatifnya you were not playing when the accident. Dan seterusnya. Kemudian yang C, past perfect tense. Tense digunakan untuk menyatakan perbuatan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau ya. Rumusnya adalah untuk kalimat positifnya S plus had plus verb 3. Untuk kalimat negatifnya had not ya. Contoh, mother had cooked when my sister came. Ya, ini. Kalimat negatifnya mother had not cooked when my sister came. Ya, ini kalimat introduction. Ya, kalimatannya ini. Kemudian yang D, past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau perbuatan yang sudah dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung pada waktu lampau juga ya. Ini rumusnya had been verb ing. Contoh, the police had been looking for the thief for 2 weeks ya. Ini kalimat negatifnya dan ini kalimat tanyanya. Oke. Terima kasih. Sekian dulu perkuliahan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.